Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana puasanya? Lancar ya? Mudah-mudahan selalu ada dalam kelancaran ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di vlog ini Bunda mau jelasin nih kenapa Kakak Revan dibikinin YouTube sendiri. Nah, jadi Bunda mau cerita aja ya ini sekedar sharing aja lah ya. Dan belajar buat Bunda sendiri sebetulnya. Ternyata setelah Bunda punya channel YouTube, ternyata berbicara seperti itu membutuhkan keberanian besar. Terus kadang apa yang kita ingin ucapkan itu tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan gitu. Memang gak gampang gitu. Nah, kenapa Kakak Revan punya channel sendiri itu karena keinginannya yang pertama. Dan kan sekarang itu kan anak-anak belajar online ya, udah mau 2 bulan kalau nggak salah, udah mau 2 bulan. Nah itu kan Bunda selalu menganalisa ya, selalu lihat nih Kakak Revan kalau belajar online itu seperti apa gitu. Dan Bunda dapat kesimpulan kalau Kakak Revan itu kurang apa ya. Jadi Kakak Revan itu dalam bahasanya itu dia kurang gitu. Misalkan gini nih, misalkan kan pembelajaran online itu biasanya pakai voice note, kadang pakai video gitu. Nah, ketika ustadz atau ustazahnya tanya misalkan tentang sesuatu hal gitu ya, dan yang harus dijelaskan gitu, dia sedikit kebingungan gitu. Mungkin dia tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia bingung untuk mengeluarkan gitu. Maksudnya untuk menjelaskan menggunakan kata-kata itu dia sedikit bingung. Kadang, Bun ini kakak harus jawab apa gitu. Nah jadi berarti Kakak Revan memang harus dapat latihan atau misalkan dapat rangsangan, dapat stimulus mengenai perkembangan bahasanya gitu. Jadi kan tiap anak itu unik ya. Tiap anak itu punya karakternya masing-masing, tiap anak itu pasti punya perkembangan dan potensinya juga masing-masing. Nah untuk Kakak Revan ini yang Bunda lihat dari awal perkembangan logika matematikanya yang menonjol. Jadi ibu-ibu sekalian, jadi setiap anak itu ketika lahir mereka punya potensi, semua potensi ya. Maksudnya coba nanti searching ya kecerdasan majemuk. Nah nanti kita tahu tiap anak itu pasti memiliki kecerdasan majemuk, semua kecerdasan majemuk ya. Nanti kalau Bunda ada keliru-keliru boleh di kolom komen ya, kita sharing aja sebetulnya ini apa yang Bunda tahu, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibu-ibu sekalian, buat teman-teman sekalian ya. Nah jadi tiap anak itu punya kecerdasan, semua kecerdasan majemuk pada dasarnya ya. Hanya mereka pasti ada yang dominan gitu. Nah kebetulan yang Bunda lihat di Kakak Revan itu adalah yang dominannya itu adalah logika matematikanya, kecerdasan itu. Kecerdasan bahasanya memang harus distimulus lagi. Terus naturalis, kecerdasan naturalisnya juga dia kurang, seperti misalkan sayang terhadap tanaman, sayang terhadap hewan. Makanya waktu itu Bunda sempat bawa Kakak Revan ke kebun binatang atau penangkaran rusa itu supaya untuk melatih dia melatih kecerdasan naturalisnya itu. Atau di rumah juga kan ada kucing gitu, supaya dia bisa, kadang ketika lihat hewan itu dia langsung lari gitu, mau hewan apapun gitu, kayak ya kayak sedikit takut gitu. Makanya kita rangsang seperti itu. Nah pas kemarin belajar online itu Bunda lihat, berarti Kakak Revan bahasanya ini memang kecerdasannya kurang gitu. Kemampuan dia di bidang bahasa itu memang tidak sedominan logika matematikanya. Nah akhirnya ya udahlah, Bunda rayu awalnya, kakak kita bikin vlog yuk gitu, kakak kita bikin video yuk, tapi nanti kakak yang bicara ya gitu, supaya merangsang bahasa gitu ya, merangsang supaya kosakatanya banyak, terus dia juga berani untuk ngomong. Nah itu pertamanya. Dan
itu pertama itu waktu Bunda sama Kakak Revan bikin cilok. Nah itu sengaja nggak Bunda banyak edit atau nggak Bunda banyak tag ulang, itu sengaja biar dia berlatih secara alami gitu ya. Nah terus pas kemarin dia sendiri yang minta, Bun kayaknya kakak mau punya YouTube sendiri. Oh boleh. Dan Bunda membolehkan, mengiyakan, supaya yang pertama ketika dia mempunyai YouTube sendiri, dia merasa punya tanggung jawab. Ini channel saya nih, saya mau bikin apa nih nanti di sini, saya mau ngomong apa. Nah kemarin itu nanti link yang Kakak Revan Bunda simpan di deskripsi ya supaya bisa lihat. Itu ya Bunda briefing pertamanya, kakak di video ini kan kakak mau murojaah nih, berarti langkah pertama yang harus kakak lakukan itu ucapkan salam, kemudian tanya kabar teman-teman, terus ingatkan untuk subscribe dan sebagainya. Tapi kata-katanya itu tidak Bunda perjelas, jadi Bunda kasih poin-poin pentingnya aja ke kakak Revan. Jadi kakak harus ini poin-poinnya gitu. Nah ketika dia bicara itu pure dia sendiri yang mengeluarkan kata-katanya sendiri gitu. Jadi ya harap maklum kalau ada kata-kata yang misalkan kurang pas atau kurang apa, karena memang sengaja Bunda nggak tag ulang sampai ideal gitu ya, sampai ideal videonya enggak sengaja, karena ketika ya udah kak udah selesai nih bikin video gitu kan, ya udah Bunda tinggal edit ya kak sekarang. Nah Bunda gitu. Nah terus udah Bunda edit, Bunda liatin lah ke kakak Revan, kan nih hasil video tadi mau Bunda tayangin ya di YouTube gitu. Jadi Bunda selalu minta persetujuan juga. Nah udah gitu pas dia lihat hasilnya, hasil dia video itu, Bun kok kakak ngomongnya kayak gini ya, harusnya kan kakak ngomongnya kayak gitu. Nah poin yang Bunda inginkan ada gitu, maksudnya terrealisasi. Apa? Dia bisa mengkoreksi, dia bisa mengevaluasi apa yang sudah dia buat gitu, apa yang sudah dia lakukan gitu. Oh berarti nggak apa-apa kak, ini tetap Bunda tayangin ya, jadi nanti di video selanjutnya berarti kakak tahu kakak harus ngomong apa, terus harus lebih seperti apa gitu teman-teman. Nah ya itu karena kecerdasan bahasanya itu yang kurang. Nah kita sebagai orang tua, sebagai ibu ya, apalagi ibu, karena ibu itu kan yang lebih dominan ketemu sama anak-anak, lebih banyak waktu ketemu sama anak-anak, otomatis banyak waktu untuk bisa menganalisis kemampuan anak kita itu di bidang apa sih gitu. Nah ketika kita tahu misalkan kemampuannya di bidang apa, kita bisa terus kasih stimulus, maksudnya kasih rongsan. Kayak Revan logika matematika nih, berarti oh dia lebih, misalkan contohnya cepat berhitungnya gitu, pasti akan jauh dibanding dengan anak-anak yang lain, dan itu memang terbukti gitu alhamdulillah. Tapi juga kita harus merangsang semua kecerdasannya anak. Jadi nanti ibu-ibu atau teman-teman boleh searching kecerdasan majemuk ya. Kecerdasan majemuk itu adalah kecerdasan yang dimiliki, potensi-potensi yang dimiliki anak gitu sejak lahir. Nah lebih bagusnya juga kita stimulus semua kecerdasan majemuk itu, supaya apa? Supaya kelak anak itu bisa menjadi multi talent ya, maksudnya dia bisa mengerjakan semuanya gitu. Harapannya sih itu, tapi tetap jangan sampai ekspektasi atau misalkan anak kita harus A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi sebenarnya ya jujur Bunda nggak pernah pasang target. Bunda nggak pernah pasang target, pasang ekspektasi kakak Revan harus seperti apa. Tidak pernah sampai sekarang. Begitupun untuk hafalan kakak Revan, Bunda nggak pernah pasang target, kakak keinginan ada. Jadi kalau pasang target sama keinginan beda ya. Jadi kalau pasang target itu artinya tuh kayak maksa gitu ya, kayak harus gitu. Tapi kalau keinginan, harapan itu
ya berharap. Siapa sih yang nggak ada ibu yang nggak mau anaknya itu sesuatu ya gitu, maksudnya bisa melakukan apa sesuai dengan keinginan ibunya gitu kan. Semua pasti ingin gitu, tapi Bunda nggak pernah memaksakan. Jadi Bunda selalu menekankan ke kakak Revan bahwa belajar proses gitu. Kalau masalah hasil, masalah nanti kakak Revan hafal atau kakak Revan bisa, itu bonus dari Allah gitu. Bunda selalu tekankan gitu. Kan di Islam juga belajar itu wajib. Belajar itu dari buayan sampai liang lahat gitu ya. Nah, itu poin yang selalu Bunda kasih ke kakak Revan. Jadi gimana caranya supaya anak itu senang belajar, gimana caranya supaya anak itu dia menikmati proses pembelajaran yang dia jalani gitu, walaupun up and down ya. Kakak Revan juga sama sih, Bunda juga sama. Kakak Revan kadang ada di posisi yang lagi semangat, kadang ada yang lagi susah. Itu menjadi tantangan kita gimana nih caranya, karena anak juga punya kelemahan loh. Jadi anak itu punya kelemahan, dalam artinya jadi kayak contohnya gini, kakak Revan itu kan anaknya agak sensitif ya, bukan agak sensitif lah gitu. Jadi ketika kita ngobrol dari hati ke hati, dia akan mengerti, dia tahu kalau ibunya nggak suka, atau dia tahu itu tuh nggak boleh gitu. Nah, dengan cara itu, dengan kita tahu karakter anak kita seperti apa, itu akan mempermudah kita untuk menghadapi anak kita gitu. Nah, itu saja kalau ngobrol sama Bunda. Kakak Revan tuh nggak bisa ngobrol kayak Bunda gini, padahal ya Bundanya tuh pendiam. Ingin sih diem ya, tapi ya kalau udah ngobrol suka gitu ya. Ya mungkin dari papahnya diem, makanya anaknya bahasanya, kecerdasan bahasanya kurang gitu. Makanya kita stimulus dengan cara ini. Jadi buat teman-teman tolong subscribe channelnya kakak Revan, ada di deskripsi, nanti Bunda simpan. Mudah-mudahan itu bisa jadi bisa jadi latihan untuk merangsang atau untuk menstimulus kecerdasan bahasa kakak Revan. Buat ibu-ibu semua yang di sana, buat teman-teman semua calon ibu, semangat ya. Semangat terus, semangat belajar, karena belajar itu never ending, gak akan pernah berakhir. Kita harus terus haus ilmu, harus mengosongkan supaya dapat ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dan bisa kita aplikasikan untuk anak kita kelak, untuk anak-anak kita sekarang, anak-anak kita kelak untuk calon-calon ibu, anak kita sekarang untuk kita ya yang sudah mempunyai keturunan. Ya, itu saja yang dapat Bunda sharing. Siapa yang senang Bunda sharing seperti ini, mudah-mudahan komen di bawah ya, nanti mudah-mudahan bisa sharing lagi. Oke? Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.